Salam sehat untuk anak ibu semua. Nah, ibu akan memperkenalkan diri. Nama ibu adalah Ceci Octavia Simarmata. Ibu mengajar bidang studi sejarah pembinaan. Nah, ibu harap kamu dapat mengikuti pembelajaran kita sekalipun kita masih PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Nah, tema kita pada hari ini adalah pengertian sejarah. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, kamu mengetahui apa itu pengertian sejarah. Yang kedua, kamu mengetahui definisi-definisi sejarah menurut para ahli yang ada di dunia. Nah, yang ketiga adalah kamu dapat mengetahui keterkaitan antara manusia, ruang, dan waktu. Yang pertama adalah asal kata sejarah. Istilah sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu sajaratun yang berarti pohon. Penggunaan kata sajaratun mengacu kepada pohon silsilah, masalah asal-usul atau riwayat, dan keturunan seseorang. Kata sejarah yang lebih dekat dengan pengertian terkandung dalam bahasa Yunani yaitu historia yang berarti ilmu atau orang pandai. Dalam bahasa Inggris, history yaitu masa lampau umat manusia, dan di dalam bahasa Jerman yaitu Geschichte yang artinya sesuatu yang telah terjadi. Bapak sejarah dunia adalah Herodotus. Kenapa Herodotus dikatakan sebagai bapak sejarah dunia? Karena Herodotuslah yang pertama kali yang mengumpulkan, menyusun bahan-bahan secara sistematis, menguji akurasi mereka sampai batas tertentu, dan mengaturnya dalam sebuah narasi yang dibangun dengan baik dan jelas serta hidup. Herodotus menyatakan sejarah merupakan tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah membicarakan tentang masyarakat, manusia, atau peradaban manusia, tentang perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu sendiri. Sedangkan menurut Muhammad Yusuf Ibrahim, sejarah merupakan catatan atau rekod mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu. Nah, yang terakhir adalah mengenai unsur sejarah, yaitu keterkaitan antara waktu, manusia, dan ruang. Manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah adalah unsur yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Pada pokoknya, sejarah menjadikan manusia sebagai subjek sekaligus objek. Adapun manusia sendiri tak akan pernah bisa lepas dari ruang dan waktu. Sebab peristiwa sejarah ini berlangsung dalam ruang dan dibatasi oleh waktu. Tanpa keduanya, tak akan ada yang dinamakan dengan peristiwa sejarah. Sejarah sebagai ilmu pada hakikatnya adalah menjadikan peristiwa yang dialami manusia sebagai pokok bahasan. Dengan demikian, dalam hal ini, manusia merupakan objek studi sejarah sekaligus pelaku atau subjek sejarah. Sebagai objek sekaligus subjek sejarah, manusia pun tak akan terlepas dari ruang juga waktu dalam menjalani kehidupannya. Sebab semua aktivitasnya berlangsung dalam ruang dan waktu tersebut. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa pertama, manusia merupakan subjek sekaligus objek sejarah. Dua, ruang merupakan unsur di mana peristiwa sejarah berlangsung atau terjadi. Tiga, waktu merupakan unsur yang membatasi suatu peristiwa sejarah. Contoh keterkaitan antara konsep manusia, ruang, dan waktu. Ibu akan memberikan satu contoh momen sejarah. Yang pertama adalah pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, apa keterkaitan antara manusia, ruang, dan waktu dalam momen sejarah tersebut? Yang pertama adalah unsur manusia atau pelaku peristiwanya, yaitu Soekarno, Hatta, dan beberapa tokoh lainnya. Ruang. Nah, kalau berbicara ruang, maka di dalam pelaksanaan proklamasi kemerdekaan RI kita lihat ada halaman rumah Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Nah, kalau waktunya ya tentu kamu tahu waktu di pelaksanaannya kapan, yaitu tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, anak
Ibu, demikianlah materi kita pada hari ini. Ibu harap kamu dapat mengetahui apa saja yang dimaksud dengan sejarah berdasarkan definisinya, dan kamu mengetahui konsep keterkaitan antara manusia, ruang, dan waktu. Nah, Ibu harap minggu depan kita masih bisa lagi melakukan PJJ dengan baik. Semangat!